Assalamualaikum. Halo semua. Di video kali ini aku akan membuat pastel lagi yang lebih enak, gurih, dan renyah. Meskipun sudah dingin tapi tetap renyah ya. Kalau teman-teman ingin membuat juga, simak terus videonya sampai selesai ya. Pertama, kita akan membuat isiannya terlebih dahulu. Gunakan api sedang, tuang sedikit minyak ke dalam wok pan. Setelah minyaknya panas, masukkan 3 siung bawang merah. Sebelumnya bawang merahnya sudah aku haluskan, boleh dicincang atau diparut ya. Masukkan 2 siung bawang putih yang telah dicincang kasar. Tumis hingga bawangnya harum. Setelah bawangnya harum, masukkan 300 gram wortel. Ini wortelnya sudah aku potong bentuk dadu. Lalu masukkan 500 gram kentang yang telah dipotong membentuk dadu kecil. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 2 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada bubuk, kemudian tambahkan 100 ml air putih, aduk hingga tercampur rata. Masukkan 1 batang daun bawang dan 1 batang daun seledri yang sudah diiris halus. Setelah tercampur rata, tambahkan 150 gram soun yang telah direndam hingga lunak. Dan ini sounnya sudah aku tiriskan. Lanjut masak hingga airnya menyusut dan wortelnya lunak sambil diaduk sesekali agar bagian bawahnya tidak mudah gosong. Kalau sudah matang, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya aku akan membuat adonan kulit pastel. Pertama, siapkan wadah yang bersih dan kering. Masukkan 500 gram tepung protein sedang. Kemudian, tambahkan 1 sendok teh garam. Aduk hingga tercampur rata menggunakan spatula. Selanjutnya, tambahkan 60 gram margarin yang sudah dilelehkan terlebih dahulu. Pastikan lelehan margarinnya dalam keadaan panas ya. Selanjutnya, tambahkan 40 gram minyak sayur. Lalu tambahkan air hangat sebanyak 200 ml. Kemudian aduk-aduk sebentar menggunakan spatula. Setelah mulai tercampur rata, selanjutnya kita uleni menggunakan tangan hingga agak kalis. Nah, kalau sudah mulai agak kalis seperti ini, selanjutnya kita bungkus adonan menggunakan plastik wrap. Kalau teman-teman tidak ada plastik wrap, bisa gunakan plastik jenis apapun. Pastikan tertutup rapat ya, supaya adonannya tidak gampang kering. Kalau adonannya sudah kita bungkus rapat seperti ini, selanjutnya adonannya akan kita istirahatkan supaya adonannya lebih rileks. Istirahatkan selama kurang lebih 1 jam di suhu ruang. Nah, ini dia adonannya yang sudah kita istirahatkan selama 1 jam.
Uleni kembali adonan sekitar 1 menit. Terlihat adonannya lebih rileks dan lentur ya. Kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian. Kemudian bagi adonan menjadi beberapa bagian sama rata. Ini aku bagi adonan menjadi 9 bagian. Ambil satu bagian adonan dan gilas dengan menggunakan rolling pin. Gilas hingga ketebalan sedang. Lalu letakkan di atas cetakan pastel dan isi dengan bahan isian. Untuk isiannya aku timbang sebanyak 30 gram ya. Lalu tutup dan jepit bagian sisi adonan. Pastikan ditekan dengan rapat supaya nanti tidak pecah saat digoreng. Untuk memastikan supaya pastel ini tertutup rapat dan untuk menguncinya tetap aku gunakan manual dengan tangan ya teman-teman. Hasilnya seperti ini, lakukan hingga semua isi bahan dan adonan kulit habis. Ini dia pastel yang sudah siap kita goreng. Panaskan minyak di dalam wajan, gunakan api sedang. Setelah minyaknya benar-benar panas, masukkan pastel secukupnya ke dalam minyak. Kemudian ini lanjut digoreng dengan api sedang cenderung kecil. Goreng hingga pastelnya kuning keemasan. Bolak-balik pastel agar matangnya merata. Jadi sebelum memasukkan pastel ke dalam minyak, pastikan minyaknya sudah benar-benar panas ya, supaya terbentuk jerawat-jerawat seperti ini. Dan ini lanjut digoreng dengan api sedang cenderung kecil supaya nggak gampang gosong. Setelah warnanya kuning keemasan seperti ini, tandanya kue pastelnya sudah matang. Lalu angkat dan tiriskan kue pastel. Untuk menggoreng pastel selanjutnya, pastikan minyak benar-benar panas ya. Ini bisa dibekukan supaya kue pastelnya ini nggak saling menempel dan nggak hancur. Saat diangkat, kita lapisi dulu dengan plastik seperti ini ya. Simpan dalam kulkas dan wadah tertutup. Seperti ini bisa bertahan sampai dengan 1 bulan. Kalau sudah dibekukan, kue pastelnya didiamkan dulu sekitar 30 menit di suhu ruang sebelum digoreng ya. Nah, ini dia kue pastelnya sudah jadi. Hasilnya cantik banget ya. Kelihatan hasilnya semua pastel berjerawat. Ini tandanya pastelnya renyah. Sekarang kita coba ya. Terlihat ya teman-teman, untuk kue pastel ini berjerawat di kedua sisinya. Artinya kulit pastel ini renyah banget. Untuk bagian dalamnya bisa dilihat, dari patahannya berasa kalau kue pastelnya ini renyah banget. Rasanya enak banget, gurih, gak berminyak dan renyah. Walau sudah dingin, kue pastel ini tetap renyah, cocok untuk ide jualan buat menu arisan atau menu isian snack box. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.